Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal artikel ini ya. Judulnya adalah Oli Hitam Pekat Ternyata Bagus, diungkap pabrikan pelumas Jepang di Indonesia oleh Motor Plus. Jadi dicontohkan oli hitam seperti ini, ternyata hasilnya nggak buruk. Ada ini captionnya. Ini banyak yang bertanya apakah oli mesin bekas hitam pekat bagus. Oli mesin hitam pekat ternyata bagus, diungkap pabrikan pelumas Jepang yang dijual di Indonesia. Oli mesin bekas berwarna hitam dan kotor itu menandakan kalau oli mesin bekerja secara maksimal, ucap Jimmy Setiawan, manajer lubrikan, sales dan marketing Nippon Oil Indonesia. Pabrikan oli ENEOS di Indonesia dilansir dari Grid Auto. Ini linknya ini ya. Selain melumasi, oli mesin juga punya beberapa fungsi lain di mesin motor. Lebih lanjut, Jamie juga menjelaskan kalau oli mesin berfungsi juga sebagai pembersih. Jika oli mesin bekas kotor, itu tandanya oli mesin membersihkan secara maksimal. Selain itu, oli mesin berfungsi juga sebagai pendingin mesin motor. Panas yang dihasilkan oleh proses ruang bakar nantinya akan diserap oleh oli mesin. Proses pendinginan suhu mesin ini yang merubah warnanya sebelumnya warna coklat bening menjadi hitam pekat. Nah, di sini ada banyak disinformasi ya, ada banyak yang kebohongan ya. Jadi oli mesin bekas berwarna hitam dan kotor menandakan kalau oli mesin bekerja secara maksimal. Ini salah. Karena apa? Oli bisa berwarna hitam dan kotor tanpa membersihkan apa-apa. Dan itu bukan ciri olinya bekerja secara maksimal. Jadi hitam tidak berarti bekerja secara maksimal, karena ada yang bekerja secara maksimal tapi tidak jadi hitam, tidak jadi kotor. Ini juga oli mesin kotor, tandanya oli mesin membersihkan secara maksimal. Ini juga salah ya, karena ya yang kotor itu belum tentu membersihkan, karena bisa jadi dari sumber olinya itu sendiri ya yang jadi kotor, bukan hanya karena ada kotoran. Apalagi kemudian mesinnya ternyata asalnya bersih kemudian jadi kotor, itu ya bisa jadi dari oli mesin itu sendiri yang menyebabkan. Nah, ini juga kebohongan ya, oli mesin sebagai pendingin mesin. Pendingin itu fungsinya biasanya adalah memindahkan panas. Jadi panas tidak serta-merta diserap merubah warnanya seperti itu. Tapi cirinya lebih ke menyebarkan panas merata sehingga satu komponen tidak lebih panas dari bagian lain. Bahkan ada juga ya di kendaraan-kendaraan balap terutama untuk mobil itu ada namanya oil cooler. Oil cooler apa fungsinya? Untuk mendinginkan oli. Jadi oli mesin sendiri tidak punya kemampuan untuk menghilangkan panas. Harus ada istilah oil cooler untuk membuat olinya makin dingin. Nah, ini proses pendinginan suhu yang merubah warna menjadi pekat. Ini salah. Yang lebih tepat adalah panas itu bisa merusak oli. Kalau dibilang jangan khawatir, nah ini kacau sekali nih. Kita malah harus khawatir kalau oli bekasnya itu hitam. Dan di dunia internasional pun ya, di sini ada contoh. Ini dokumennya API pakai ASTM D7528 standar bench oksidasi gitu ya. Ini dipakai ini 7528 ono enggak? Nah, ini ada. Nah, ini API service kategori SM requirement-nya salah satu adalah ASTM 7528. Ya, itu tadi yang sumber oksidasinya. ASTM 7528 test method for bench oxidation. Ini untuk menguji kecenderungan dari oli menjadi mengental karena ada volatilation buopo dan
oksidasi karena penguapan mungkin ya, karena penguapan dan oksidasi. Ini salah satu cara ujinya. Juga ada uji ini ASTM D7098 yang menguji stabilitas oksidasi sebuah oli. Jadi ya, oli itu ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang mudah hitam, ada yang enggak. Terbukti dari adanya standar ini ya. Standar ini muncul karena oli itu ada yang mudah jadi hitam, ada yang enggak. Dan dari pengalaman penulis melakukan uji panggang oli molybdenum, Eneos molybdenum itu selalu jadi yang mudah hitam. Ini dibandingkan Meditran SE Ultra GLE, Shalimula R4X dan Mesran SA40 lebih mudah hitam. Ini dibandingkan Eneos Sinexo sama Mesran. Ini Eneos molybdenum yang ini cepat hitam juga. Terus ini sama Union 76, Mesran, Delvaguan. Nah, yang lebih cepat hitam adalah yang Eneos molybdenumnya. Jadi cepat hitamnya dari oli merek Eneos itu bukan karena olinya bekerja dengan lebih baik, tapi karena memang olinya tidak tahan panas. Dipanasi sedikit langsung cepat sekali menjadi hitam. Jadi jangan salah ya, oli cepat hitam itu bisa saja bukan karena pembersihannya lebih baik, tapi karena memang olinya sudah bakat cepat jadi hitam. Dan oli cepat jadi hitam ini berbahaya karena hitam ini adalah indikasi olinya sudah teroksidasi. Kalau indikasi oli teroksidasi, maka adalah kemungkinan kerak dan lumpur itu jadi lebih parah. Karena oli hitam, oli teroksidasi itu sumber awal terjadinya lumpur dan kerak pada mesin. Ya wis, itu saja, jangan mudah dibohongi oleh artikel-artikel seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.